saya akan menggunakan Adaptive Moment Estimation atau ADAM ya singkatannya, bukan Adam atau Hawa gitu. Jadi Adam di sini merupakan optimizer yang biasa digunakan ya, karena emang Adam itu cepat gitu loh, apa namanya ya, cepat mencapai titik optimalnya kayak gitu. Jadi cepat selesai iterasinya menemukan ya itu hasil yang optimum itu sendiri. Nanti kita akan menggunakan ukuran akurasi dalam melihat ukuran kebaikan modelnya. Oke, langsung saja kita ke Python. Ya, kita sudah kembali ke Python dan saya akan membahas mengenai sintaks di CNN ini sendiri. Jadi, saya punya data, itu saya masukkan ke dalam 3 folder, yaitu folder gajah, kucing, dan burung. Setiap folder tersebut memiliki gambar yang sesuai. Jadi, ya folder gajah isinya gambar-gambar gajah, begitu juga yang kucing dan burung. Kemudian saya masukkan ke zip, kemudian saya upload di Google Drive. Jadi, direktori saya di sini Google Drive, My Drive. Nah, kemudian saya akan mengekstraknya sehingga saya membutuhkan library zip file, kemudian saya ekstrak. Direktorinya silakan kalian atur sesuai dengan direktori kalian ya. Kemudian saya mau lihat banyaknya gambar gajah, kucing, dan burung di tiap folder yang sudah saya buat, yaitu dengan len, gitu ya, atau panjang lah intinya. Dengan library OS, kemudian saya melihat bahwa data gajah ada 25, gambar kucing juga ada 25, burung sama. Ya, sama lah karena saya yang download gitu ya. Saya bisa atur berapa pengennya gitu. Tapi saya sarankan banyak sih. Jadi nggak cuma 25, ya 100 lah minimal. Karena semakin banyak data, semakin bagus. Ya ibarat kata kayak pemain sepak bola ya, kalau banyak berlatih kan makin bagus gitu. Kayak Ronaldo kan luar biasa itu Ronaldo. Latihannya keras kan. Nah, jadi hasilnya pun bagus. Jadi pemain terbaik dunia gitu. Sepanjang masa. Nah, jadi banyakin aja data trainnya gitu. Nah, di sini saya mau bagi data train itu menjadi data train dan validasi. Jadi ya gimana ya, 25 kok masih dibagi lagi buat data train dan validasi, itu kan kayak kasihan sekali gitu. Harusnya banyakin aja sih. Cuma kemarin nggak sempet download banyak, jadi akurasinya pun nanti akan lemah sih kalau di tutorial ini. Nah, di sini saya membuat data buat directory baru. Ya, di sini karena tadinya direktorinya cuma data train saja, sekarang punya data train dan validasi. Gunanya data validasi ya tentu saja untuk melihat apakah ada overfitting atau enggak. Jadi, saya punya data train, data validasi, dan data test. Data test sendiri nanti saya tidak punya label, makanya saya nanti gunakan untuk menguji apakah sudah tepat atau belum, tapi koreksinya, akurasinya saya lihat sendiri secara visual, jadi manual gitu visual, sedangkan data validasi dan train itu ukuran kebaikan modelnya, akurasinya itu dilihat berdasarkan perhitungan komputer. Kayak gitu. Nah, di sini tadi kan saya sudah membuat directory baru yaitu data train dan validasi. Nah, di sini saya memasukkan data-data tersebut ke dalam folder train dan folder validasi. Ya ini ya. Jadi saya mempunyai fungsi train file split, saya buat fungsi ini. Kemudian ya kita mau mengambil sebanyak 0,8 data gambar itu masuk ke train. Sisanya masuk ke validasi. Kalau kita lihat di sini di jumlah gambarnya 25 itu gajah kan tadi 25 ya. Begitu juga kucing dan burung kan. Jadi 25 data yang ada itu saya masukkan ke train 20, buat validasinya 5. Wah, ini sangat dikit sekali, ini riskan ya. Harusnya diperbanyak sih, saya juga miris melihat ini jumlah data yang sedikit. Jadi saya menggunakan library TensorFlow untuk CNN ini. Kemudian ya sama CDR juga pakai TensorFlow bisa gitu. Jadi ini udah tersedia di berbagai bahasa pemrograman sih, alhamdulillah itu. Nah, kemudian optimizernya saya seperti ceritakan tadi di PowerPoint itu saya gunakan Adam. Nah, kemudian saya akan menggunakan data preprocessing, data generator karena tidak seperti data numerik yang kayak ya input missing value dan sebagainya menggunakan median dan mean gitu ya. Tapi di image generator sendiri nanti kita mau ngubah data gambarnya itu menjadi lebih robust kayak gitu. Kalau di text processing kayak kemarin itu beda lagi ya. Itu kan ada remove white space, remove punctuation. Jadi tiap-tiap jenis data itu beda-beda pengolahan preprocessingnya. Nah, kita lihat di sini saya membuat gambarnya itu dinormalisasi menjadi 1/255. Ini kan pixel normal ya. Jadi biar datanya itu di antara 0 sampai 1. Jadi varian antar itunya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar gitu.
Nah, kemudian kayak kita ini kan di flip, jadi gambar kita itu kan gambar gajah misal, ya dia kan pasti di atas tanah kan gajah itu, terus gambarnya tegak, maksudnya dia itu ya misal hadap samping atau hadap ke depan itu kan ya benar gitu loh. Nah, di sini saya flip jadi dirotasi gitu gambar kita. Kemudian ini rotasi ringnya itu 30 derajat gitu ya, 30 atau 30 apa nih? Pokoknya 30 ya, mungkin 30 derajat. Kemudian di zoom juga data kita menjadi lebih di zoom gitu kan. Nah, kenapa kita buat gambar kita di zoom lah, dirotasi lah, diputer-puter gitu ya? Ya karena memang apa namanya? Hal ini tuh biar komputer itu lebih cerdas gitu loh. Kan kalau kita manusia nih, lihat gambar gajah. Oh, ini mah gajah jelas. Terus ada orang yang iseng nih teman kita gambar gajahnya itu di-rotate gitu ya, dibalik-balik gitu. Kan bisa dirotasi kanan, left, right gitu ya. Terus atau di zoom kan. Ya, tapi kita kan sebagai manusia ya pasti tahu lah itu oh itu gambar gajah cuma fotonya terbalik gitu aja. Nah, si komputer kan nggak tahu kalau kita nggak kasih arahan kayak gitu ya. Latihan. Oh, kalau gambar gajahnya tak balik gitu ya. Itu ya sebenarnya tetap gajah cuma posisinya aja belalainya menghadap ke bawah airnya kayak gitu kan. Nah, maka dari itu kita butuh preprocessing augmentasi kayak gitu. Kita run. Nah, itu prosesnya di sini. Kemudian ya saya di sini membuat input. Jadi ya ini directory saya buat training, ini buat validasi. Kemudian ukuran pixelnya saya pilih 150 kali 150. Tapi kalau kalian komputernya lebih dewa, Asus ROG misal, lah itu bisa itu. Kalau diperbesar lagi. Jadi 256 atau 250 itu ya. Pokoknya lebih besar dari 150 kali 150 lah. Tentu hasilnya akan lebih akurat tentu saja. Ya cuma gimana ya, komputer saya takutnya nggak kuat. Kalau kalian mau donasi ya silakan. Alhamdulillah saya menerima dengan lapang dada sih. Jadi data trend saya ada 60. Nah, testingnya cuma 15. Di sini terdiri dari 3 kelas kayak gitu. Dan saya menemukan fakta yang sangat mencengangkan sekali BTW. 90% dari kalian tidak subscribe channel ini. Silakan klik tombol subscribe-nya guys. Oke, saya lanjut deh. Di sini saya menggunakan callback. Jadi ketika ya kayak itulah apa namanya stop. Eh, kita akan stop ketika bagaimana kondisinya gitu. Jadi akurasinya ketika data trend itu 0,99 atau 99% akurasi data trend kita, nanti saya akan stop gitu proses latihannya. Kayak gimana ya? Kalau nggak diberhentikan ya masa jalan terus ya meledak laptop saya. Nah kemudian saya akan membangun sebuah model arsitekturnya ya. Jadi ya seperti saya jelaskan tadi ada convolutional 2D, max pooling kayak gitu. Jadi di sini saya menggunakan 3 kali layer convolutional dan 3 kali max pooling. Nah, ini ukuran filternya 32, 64, 32 terserah kalian juga sih. Kemudian ininya juga 3 kali 3 matriksnya. Kalian juga bisa ganti 2 kali 2, 4 kali 4 ya itu. 4 kali 4 16, 4 tidak sempat harus dibalas. SMS jadul kayak itu. Pantun. Nah, aktivasinya pun bisa kalian ganti. Saya di sini gunakan Relu, kalian bisa ganti Tanha, Sigmoid, Linear dan sebagainya lah, terserah. Nah, ini ukuran pixel tadi 150 kali 150 gambarnya, kemudian ada 3 red, green, blue. Nah, kemudian max pooling pun saya 2 kali 2 ya. Kalian bisa ganti-ganti juga, masih 3 kali 3, 4 kali 4 ya terserah. Jadi yang terbaik aja lah kalian coba-coba trial error. Kemudian setelah saya max pooling 3 kali, terus convolutional juga 3 kali, saya flatten. Nah, habis itu saya membuat ini uh, hidden layer. Jumlah neuronnya 200 sama 500, aktivasinya relu lagi. Dropout ini biar menghindari overfitting, 0,3 sama 0,5. Kemudian saya outputnya 3 kelas, aktivasinya softmax. Karena multi kelas ya, jadi softmax. Softmax, itulah. Kemudian saya lihat arsitekturnya dengan model summary. Di sini saya mengestimasi 1.989.659 parameter. Luar biasa banyak memang, makanya nanti proses training cukup lama. Nah, kemudian di sini model.compile. Jadi saya mendefinisikan model saya menggunakan optimizernya Adam. Ukuran kebaikan modelnya akurasi, ya bisa MSE, log loss atau sebagainya lah, atau F1, score, recall dan sebagainya. Saya akurasi saja, akurasi total. Dan lastnya kategori
categorical cross entropy ya, karena multiclass itu tadi seperti softmax. Jadi di sini saya akan membuat history. Jadi history sendiri itu kayak apa ya, penamaan variabel saja yang menampung sebuah .fit. .fit itu sintak yang sangat powerful sekali di Python. Saya nggak tahu kenapa segalanya itu pasti .fit di Python. Dan di sini epochnya saya menggunakan 250, artinya saya melakukan iterasi atau proses pelatihan sebanyak 250 kali. Ya, tapi kalau callback-nya tercapai, maksudnya kalau di sini akurasinya sudah 99%, ya berhenti sih. Tanpa harus menyentuh iterasi sampai 250. Nah, setiap epoch saya memiliki steps atau apa ya, langkahnya itu sebanyak 20 kali juga. Nah, kita run deh. Ini akan cukup lama, makanya saya akan percepat atau saya skip di proses ini. A few moments later. Oke, ini sudah selesai proses trainingnya, jadi cukup banyak ya, 250 kali iterasi. Nah, di sini akurasi trainingnya sudah 95% dan akurasi tes validasinya itu sudah 73% lah. Cukup baik lah ya untuk ukuran 25 data yang ada gitu. Nah, di Python sendiri untuk membuat plot ya, itu bisa menggunakan library matplotlib atau cburn kayak gitu. Ya biasanya matplotlib.pyplot sih kayak gitu. Nah, kemudian ini splt itu kayak semacam alias agar ketika misalkan ini plt.plot itu nggak kepanjangan matplotlib.pyplot plot kayak gitu ya. Itu terlalu panjang sekali, makanya disingkat sebagai plt kayak gitu. Nah, ini kita lihat legendanya, legendnya atau label lah intinya. Itu R itu red ya untuk si training akurasi, sedangkan biru itu blue validasinya. Kayak gitu. Nah, kita lihat aja deh hasilnya gimana plotnya. Nah, ini proses training kita itu naik gitu ya. Maksudnya akurasinya itu semakin tinggi ketika kita menambah epoch atau iterasi gitu. Tapi ini fluktuatif banget ya untuk terutama validasi karena memang data kita kecil. Kayak gitu. Nah, tapi ya ini udah terlihat lah bahwa ini semakin naik gitu akurasinya. Sehingga memang proses training itu cukup baik lah untuk iterasinya semakin banyak itu semakin baik ya, tapi kembali lagi kalau iterasinya banyak ya nanti lama gitu proses komputernya itu loadingnya. Nah, di sini saya akan menggunakan NumPy, kemudian Keras untuk preprocessing, dan Google.colab itu untuk ini upload file. Jadi file saya akan diupload untuk memprediksi dari data tes itu apakah ya gimana ya, mau klasifikasikan data yang belum ada labelnya. Intinya misalkan nih, tadi kan saya menggunakan 25 data gajah, 25 data kucing dan juga burung. Nah, saya nggak akan menggunakan data tersebut untuk diprediksi. Ya, saya akan ambil data baru yang saya sudah download di data test kayak gitu, folder data test, ingin prediksi. Jadi kalau ada gambar baru itu diklasifikasikan dengan benar atau enggak gitu. Kita lihat lah, ini kan ada choose file kan. Kita upload filenya. Misalkan gajah ini ya, image 4. Kita lihat. Yang lagi proses 100% down, selesai image 4 sebagai gajah. Jadi this image belongs to class gajah. Jadi emang bener ya, komputer kita kan akurasinya tadi training udah 95% kayak gitu. Ya baiklah, jadi kita sudah, si komputer saya itu sudah memiliki algoritma untuk memprediksi kalau ada data gambar baru itu bisa diprediksi lah dia itu kelas apa. Jadi kalau kayak choose file lagi ya nanti ya bisa lah dia komputernya itu memprediksi dengan benar atau dengan baik kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian CNN ya, selesai. Cukup kompleks, ya nggak cukup lagi, memang kompleks, apalagi matematika dibaliknya sih. Kalau coding mungkin ya kalian bisa meniru atau gimana ya, melihat dengan codingan orang lain, tapi kalau matematikanya kan memang perlu pendalaman sendiri gitu, lebih bacanya itu lebih ruwet lah menurut saya. Jadi ini CNN kayak gitu, kemudian akan saya bahas lagi mungkin di pertemuan berikutnya itu seperti kembali lagi ke text processing tapi beda, bukan klasifikasi atau image processing lagi, atau mungkin juga bisa kembali ke GUI R atau Python, atau entah kalian pengennya apa gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih dan bye bye, see you next time.